bahasa daerah. Bahasa Sunda sebagai salah satu unsur kebudayaan Sunda memiliki sejarah dan perkembangan yang panjang sejak sebelum abad 16 hingga sekarang. Bahasa Sunda juga memiliki kekhasan yang membedakannya dari bahasa lain, seperti dari aspek kata bahasa hingga undak-usuk bahasanya. Bahasa Sunda selayaknya digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, khususnya bagi orang Sunda. Karena bahasa Sunda sebagai bahasa daerah merupakan jati diri orang Sunda. Masyarakat Sunda dalam melakukan interaksi dan komunikasi antar sesama seringkali menggunakan bahasa punten dan mangga. Istilah punten sendiri memiliki arti kerendahan hati, sementara istilah mangga merujuk pada bentuk mempersilahkan, penawaran, ajakan, serta permohonan. Sistem mata pencaharian dan ekonomi. 1. Pertanian. Sebagian besar masyarakat Sunda adalah petani. Pertanian padi sawah besar adalah yang paling dominan di dataran rendah dan subur di Jawa Barat, di daerah perbukitan dan pegunungan. Mereka juga mengembangkan pertanian sawah kering dengan padi ladang atau padi koko. Selain padi, masyarakat Sunda menanam berbagai tanaman palawija di beberapa daerah. Kebun teh, kopi, dan sayur mayur juga menjadi sumber penghidupan. 2. Perikanan. Perikanan air tawar, terutama di kolam, menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat Sunda di daerah pedesaan. Budidaya ikan mas, nila, dan lele sangat populer di desa-desa yang memiliki banyak sumber air alami. Bagi masyarakat Sunda yang tinggal di pesisir, seperti di pantai, selatan, atau utara Jawa Barat, perikanan laut menjadi mata pencaharian penting. Mereka menangkap ikan, udang, dan kerang untuk keperluan konsumsi lokal maupun dijual ke pasar. 3. Perkebunan. Di daerah pegunungan, perkebunan teh, kopi, dan sayuran menjadi sumber ekonomi penting. Hal ini dapat dilihat di daerah seperti Pangelangan, Lembang, dan Cianjur yang terkenal dengan perkebunan teh dan kopinya. 4. Perdagangan dan industri rumah tangga. Banyak masyarakat Sunda yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional, menjual hasil tani, kerajinan tangan, dan produk makanan. Mereka juga terlibat dalam perdagangan antar daerah. Kerajinan tangan seperti anyaman, bambu, tekstil, dan pembuatan makanan ringan seperti keripik, dodol, atau opak juga merupakan sumber ekonomi bagi banyak keluarga di desa. 5. Peternakan. Selain bertani, masyarakat Sunda juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Peternakan sering menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga petani. 6. Wisata dan jasa. Di beberapa daerah yang memiliki potensi wisata seperti Lembang, Puncak, atau Pangandaran, banyak masyarakat Sunda yang bekerja di sektor pariwisata. Mereka mengelola penginapan, restoran, atau menjadi pemandu wisata. 7. Kearifan lokal. Masyarakat Sunda secara tradisional sangat bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya dan memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menjaga keseimbangan alam. Sistem pengetahuan. Pengetahuan tradisional Sunda mencakup berbagai aspek, termasuk perhitungan pergantian musim dan menentukan hari baik untuk kegiatan tertentu, yang diwariskan secara turun-temurun dan digunakan dalam pertanian. Salah satu contoh sistem pengetahuan tradisional Sunda adalah ilmu palintangan, yang merupakan ilmu tentang peredaran bintang. Contohnya rasi bintang Orion, bintang Wuluku digunakan sebagai penanda waktu untuk memulai menanam padi. Masyarakat Sunda dahulu sangat memperhatikan siklus alam dan kondisi tanah untuk memastikan kelestarian lingkungan. Praktik ini mencakup cara-cara bertani selaras dengan alam. Dampak teknologi modern yaitu dengan berkembangnya teknologi modern, beberapa praktik tradisional mulai ditinggalkan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Sistem religi. Suku Sunda di Indonesia memiliki sistem kepercayaan yang sering dikenal dengan nama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan tradisional dari leluhur yang masih dianut oleh beberapa komunitas Sunda di pedesaan, seperti masyarakat suku Baduy di Banten. Suku Wiwitan didasarkan pada kepercayaan atau ajaran Sunda kuno yang dikenal dengan Pikukuh Tilu, yang tersusun ajaran hubungan trilogis antara Tuhan, manusia, dan alam. 2. Benda suci. Salah satu karya sastra suku Sunda yang terkenal adalah Carita Parahyangan yang berupa naskah kuno sejak abad ke-16. Cerita Parahyangan ini berisikan penjelasan akan bagaimana sejarah tanah Sunda berdiri, terutama pada kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda, yakni Keraton Geluh dan Keraton Pakuan. Naskah yang ditulis dalam 47 lembar halaman ini mulanya ditulis di daun lontar menggunakan aksara Sunda kuno. Upacara keagamaan. Upacara untuk kelahiran. 1. Melihara Tombuni. 2. Rajang Bumi. 3. Puput Pesiur. 4. Ekahan. 5. Nurun Keun. 6. Cukuran. Upacara untuk pernikahan. Nikah Keun dalam kurung dalam bahasa Sunda halus terkurung, atau Nyawin Keun dalam kurung bahasa Sunda kasar terkurung. Upacara untuk memperingati momen-momen tertentu. 1. Ngadulang adalah tradisi Islam selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri dengan kegiatan memukul beduk di masjid. 2. Seren Tahun adalah upacara sakral di tradisi Sunda Wiwitan yang masih dilaksanakan di daerah Kanekes Baduy yang berintikan mempertemukan dan mengawinkan benih padi jantan dan betina. 3. Adran adalah upacara yang bertujuan mensyukuri nikmat hasil tangkapan ikan yang melimpah, mengharapkan adanya peningkatan pada hasil tangkapan pada tahun mendatang, dan doa supaya tidak ada halangan saat melaut. 4. Nyaku adalah upacara di mana benda pusaka dikirap menuju Pulau Nusa Gede yang ada di tengah Danau Situ Lengkong Panjalu, tempat dimakamkannya Raja Panjalu yaitu Prabu Haryang Kancana dan Bupati Galuh terakhir yaitu Cakranaga III. 5. Gusaran adalah tradisi kitanan
dalam suku Sunda untuk perempuan, yang umumnya masih ada sampai sekarang untuk melestarikan tradisi leluhur. 6. Ritual sajen adalah sebuah ritual yang memberikan sajian kepada Sang Hyang Karsa untuk memohon agar dilindungi dari segala roh jahat, dan juga sebagai bentuk upacara terima kasih pada para leluhur. Kesenian tari. 1. Tari Jaipong, yaitu tari rakyat yang merupakan perpaduan ketuk tilu dan pencak silat. 2. Tari ketuk tilu yang merupakan cikal bakal dari Jaipongan. 3. Tari topeng yang berpusat di Cirebon. Seni musik. 1. Angklung, yaitu alat musik dari bambu yang sudah terkenal hingga diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tokoh angklung yang sangat dihormati adalah Daeng Soetingna. Alat musik yang berikutnya yaitu kecapi, alat musik yang bersuara sendu dan sering digunakan bersama seruling untuk menggambarkan alam Sunda yang sejuk dan asri. Berikutnya ada degung, yaitu seni musik yang diperkenalkan oleh H.J. Osting dari Belanda. Degung berasal dari kata degong yang artinya gamelan. Selain seni musik dan seni tari, ada juga seni pertunjukan. Seni pertunjukan di sini ada dua, yaitu wayang golek dan sisingan. Wayang golek merupakan seni pertunjukan boneka kayu khas Sunda yang bercerita tentang kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana, serta cerita-cerita lokal. Sedangkan sisingan yaitu pertunjukan di mana anak-anak diarak di atas replika singa sebagai bagian dari upacara sunatan atau acara perayaan. Organisasi sosial. Sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu mengikuti garis keturunan kedua belah pihak orang tua, yaitu bapak dan ibu. Dalam keluarga Sunda, bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kosakata sejarah dan silsilah. Silsilah yang bermakna kurang lebih sama dengan kosakata sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sejarah adalah susunan galur atau garis keturunan. Pada saat menikah, orang Sunda tidak ada keharusan menikah dengan keturunan tertentu, asal tidak melanggar ketentuan agama. Setelah menikah, pengantin baru bisa tinggal di tempat kediaman istri atau suami, tetapi pada umumnya mereka memilih tinggal di tempat baru atau neolokal. Dilihat dari sudut ego, orang Sunda mengenal istilah 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. Antara lain yaitu, yang pertama, 7 generasi ke atas terdiri dari kolot, embah, buyut, bau, janggawareng, udek-udek, gantung siwur. Yang kedua, 7 generasi ke bawah terdiri dari anak, inju, buyut, bau, janggawareng, udek-udek, dan gantung siwur. Sistem peralatan dan teknologi. Salah satu teknologi yang dijelaskan yakni kemampuan menyalakan api. Api ternyata berperan penting dalam peradaban masyarakat Sunda pada zaman lampau. Hal ini terlihat dari berbagai temuan artefak dari peninggalan masyarakat prasejarah di berbagai wilayah di Jawa Barat. Bahkan istilah-istilah mengenai teknik menyalakan api itu juga terlihat dari beberapa cerita rakyat Sunda. Miruha menjadi ilmu yang digunakan masyarakat Sunda lampau guna menyalakan api. Peralatan. Yang pertama, kujang. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata kujang berasal dari bahasa Sunda kuno, yaitu kudi, yang berarti senjata yang mempunyai kekuatan magis atau jimat, dan hyang yang berarti dewa. Yang kedua, bedog. Bedog dikenal juga dengan nama parang, merupakan senjata tradisional Sunda yang berbentuk seperti pisau. Ada dua jenis. Yang pertama, bedog gawe atau alat yang berguna untuk kebutuhan keluarga seperti bertani. Yang kedua, bedog soren atau pekarang, sering digunakan dalam pencaksilat atau sebagai sapu bagi jagoan atau pendekar. Fungsi simbolik ini digunakan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan harkat martabat pemiliknya. Sedangkan fungsi estetisnya, bedog sering dijadikan sebagai barang koleksi. Kemudian, persoalan terakhir adalah fungsi ekonominya, yaitu memberikan penghidupan bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, ada patik. Patik adalah senjata tradisional Sunda yang artinya kapak dalam bahasa Indonesia. Fungsi patik masih digunakan sebagai alat untuk membelah kayu dan melakukan berbagai jenis pekerjaan berat. Senjata ini terbuat dari bahan besi, cukup kokoh dan tajam pada bagian ujungnya. Biasanya patik memiliki gagang yang panjangnya sekitar 30 hingga 35 cm. Sedangkan bila di ujung senjata ini berukuran panjang sekitar 10 cm dan tebal sekitar 4 cm. Yang keempat, congkrang. Congkrang adalah senjata tradisional Sunda yang berbentuk seperti cangkul namun ukurannya jauh lebih kecil. Senjata jenis ini biasanya tidak memiliki pinggiran atau tepian. Memang, senjata tradisional ini tidak digunakan sebagai alat berperang. Tujuan utama senjata tradisional congkrang adalah untuk menyambut rumput liar dari dalam tanah. Yang kelima, ani-ani atau ketam. Ani-ani atau dalam bahasa Sunda lebih dikenal sebagai sebutan etem atau ketam. Senjata tradisional ini merupakan senjata yang digunakan untuk memanen padi. Secara umum, senjata ini akan berbentuk pisau kecil yang bisa disembunyikan di telapak tangan. Senjata tradisional ini digunakan untuk memanen padi karena adanya kepercayaan masyarakat Sunda dan Jawa tidak boleh menggunakan perang atau arit. Yang keenam, sulimat. Sulimat adalah senjata tradisional Sunda yang dibuat untuk membantu para petani yang bekerja di bidang perkebunan. Senjata yang satu ini dipakai untuk merobek dan mengupas kulit kelapa. Sulimat sendiri memiliki dua sisi, yaitu horizontal dan sisi vertikal. Di bagian sisi horizontal akan ditancapkan di tanah dengan tujuan sebagai pijakan, sementara untuk sisi vertikal akan dihadapkan ke atas.